Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Destri Anggraini, Nela Zainab Cevani, dan Syajida Maryam akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kode Etik Psikologi, Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan. Sejarah dan Perkembangan Kode Etik Psikologi. Pada tanggal 11 Juli 1959, didirikanlah Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia atau ISPSI. Pada kongres pertamanya di tahun 1979, ISPSI merumuskan Kode Etik Sarjana Psikologi Indonesia. Setelah berubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI di tahun 1998, HIMSI menyelenggarakan Kongres ke-8 pada 22 Oktober 2000 yang menghasilkan perumusan Kode Etik Psikologi Indonesia. Kemudian, pada Juni 2010, HIMSI melaksanakan Kongres ke-9 dan memperbaharui Kode Etik Psikologi Indonesia. Pengertian Kode Etik Psikologi. Kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi Indonesia. Definisi kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dipelajari oleh seseorang yang memampukannya untuk melakukan sesuatu berdasarkan pada standar profesi. Selanjutnya, terdapat beberapa pasal menurut HIMSI, diantaranya pasal 7 yang berupa ruang lingkup kompetensi. Isinya seperti 1. Ilmuwan psikologi memberikan layanan mengajar, melakukan penelitian dan intervensi sosial. 2. Psikolog dapat memberikan layanan secara khusus dengan melakukan praktik. 3. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai kasus penting dapat mengupayakan tambahan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, psikolog dan ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah yang dapat dipertanggungjawabkan pada area yang belum memiliki standar penanganan. Dan dalam menjalankan peran forensik, psikolog perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang akan dijalankan. Kemudian terdapat pasal 7 mengenai peningkatan kompetensi yang isinya psikolog dan ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Pengertian pendidikan. Dikutip dari Kamus Merriam-Webster, pendidikan merupakan suatu tindakan atau proses mengajar yang dilakukan khususnya di sekolah atau di kampus. Sedangkan menurut pasal 37 Kode Etik Psikologi, menurut HIMSI pada tahun 2010, pendidikan yang dimaksud adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian pelatihan. Menurut pasal 37 dari HIMSI pada tahun 2010, pelatihan merupakan kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himpunan psikologi, asosiasi atau ikatan minat, dan praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Rancangan dan penjabaran program pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas pengadaan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi mengambil langkah standar yang tidak membatasi pendidik, pelatih, atau supervisor untuk memodifikasi isi program persyaratan jika dibutuhkan. Yang ketiga, psikolog dan ilmuwan psikologi menyusun program berdasarkan teori dan bukti ilmiah yang berorientasi pada kesejahteraan peserta. Jika menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia harus mendapatkan izin dan mencantumkan nama penyusun. Yang keempat, psikolog dan ilmuwan psikologi diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Keakuratan program pendidikan dan pelatihan. Psikolog dan ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas dan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada.
penilaian kinerja peserta pendidikan dan pelatihan atau orang yang disupervisi. Yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta dan diberikan pada awal pengawasan. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.